Saya, Pak. Mariam. Saya pernah, Pak, tapi setelah itu saya kirim lagi ke foto. Oke. Jadi yang fotonya tidak dicantumkan, maka Bapak keluarkan karena tidak menarik jadinya beritanya. Terus yang keduanya, perhatikan juga ketika penulisan berita, itu formatnya harus tulisan berita. Jangan berita ditulis. Berita khutbah, berita lomba dakwah. Coba cari dimanapun juga, tidak ada yang disebut dengan judul berita. Ini siapa? Rahma Fauzia. Ada hadir nggak? Judulnya langsung berita khutbah. Apa? Berita khutbah apa maksudnya? Masjid Jamiah Taqwa mengadakan salat Jumat dengan khotib Ustadz Muslim Mustafa. Kan gampang. Yang bagian judul ini pindahkan ke atas. Masjid Jamiah Taqwa mengadakannya ganti dengan adakan salat Jumat. Udah selesai dengan begini. Terus di sininya ada ayat. Kalau kira-kiranya yang ini nggak usah dituliskan ayatnya. Oke, kita lihat dulu ya yang judul-judul ininya. Ini labelnya masjid. Oke. Kita lihat dulu yang judul-judulnya. Berita lomba dakwah. Pelaksanaan khutbah menjelang pemilu. Nggak jelas ini. Nah, perhatikan judul berita itu mulai dengan objeknya, dengan subjeknya. Siapa yang melaksanakan khutbah menjelang pemilu? Masjid As-Sakinah, maka cantumkan Masjid As-Sakinah. Kalau mau menjelang pemilu ada khutbah, maka bisa begini. Selenggarakan sholat Jumat. Menjelang pemilunya bisa disimpan di atas, di depan atau bisa di belakang. Pemilu apa di sini? Pilkada kan? Menjelang pilkada Masjid As-Sakinah selenggarakan salat Jumat. Kan bisa begitu. Atau adakan salat Jumat. Oke. Dalam ceramahnya Ustaz Dasir mengungkapkan, oke, ini sudah bagus ini. Fatwa golput. Sebelumnya dipetakan Dewan menerbitkan surat yang mengenai pelaksanaan salat yang bergelombang berdasarkan berarti ini yang menariknya zona hijau sebetulnya. Bukan tentang pilkada. Tapi ini ada ya, menjelang mengangkat tema ceramah golput. Menjelang pilkada Masjid As-Sakinah selenggarakan salat Jumat. Atau bukan menjelang atau apa? Bahas pilkada Masjid As-Sakinah selenggarakan salat Jumat, bahas pilkada, bisa begitu. Bahas golput dalam pilkada. Ini kan menarik jadinya. Ini masjid. Oke, kita cek yang lainnya nih. Seliana Salsabila, perwakilan UIN Gunung Jati dalam lomba dakwah digital. Bukan perwakilan mestinya, tapi wakili. Seliana Salsabila, wakili, karena mewakili kan ya awalnya. Wakili mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati ikut lomba dakwah digital Al-Wasliyah. Nah, ini bisa di sininya berarti harusnya tokoh ini. Oke. Coba cek di bagian depan beranda dakwah posnya.
Oke, sambil dibuka. Ya. Ustadz Ansori, manusia itu suka tergesa-gesa dalam kebaikan dan keburukan. Ya. Ini tulisan siapa? Ada? Sudah bagus, cuman tidak tegas isi pesannya apa. Kalau mau menyampaikan isinya, maka jangan menyebutkan judulnya. Manusia itu suka tergesa-gesa. Kira-kira apa pesannya? Jangan tergesa-gesa dalam melakukan kebaikan dan keburukan. Nah, bisa kan begitu jadinya. Karena di situ ada pesannya yang mau disampaikan oleh Ustadz tadi. Kayak di sininya sudah bagus. Dikutip dari ceramahnya. Jangan dikutip dari ceramahnya. Langsung saja. Nah, ujar Ustadz Ashori dalam ceramahnya. Jadi simpan di bagian belakang. Jadi kalau ada tanda kutip, kutip itu langsung di bagian depannya. Nah, materi yang disampaikan oleh Ustadz Ashori dalam penjelasan surat Yunus, harusnya jangan kita, tapi diumumkan. Manusia janganlah tergesa-gesa. Jangan cepat ambil kesimpulan, apalagi pada zaman sekarang di mana mudah sekali mendapatkan informasi. Menurutnya, harusnya kita melakukan verifikasi dulu, jangan mudah percaya agar terhindar dari hoax. Nah, ini sudah bagus. Oh, ini tapi nggak muncul ya, kenapa? Bukan tokoh di sini, berarti Win ya kelihatannya. Oke. Ini masih salah, punya siapa? Berita lomba dakwah salah. Rijik Abdul Malik jadi perwakilan. Oke, jadi ini sudah bagus. Wakili juga bisa. Pengajian malam Jumat ini kurang bagus. Ajang keproduktivitasan di masa pandemi. Apa, Mbak? Ini nggak jelas ini. Judul berita itu jangan seperti judul opini. Judul berita itu mencerminkan kalimat. Apa ajang keproduktivitasan di masa pandemi itu? Ini kan ceramah ya. Kalau ceramah, siapa yang ngisi ceramahnya ini? Nah, ini opini ya, bukan ini. Isna Fitria. Kalau berita itu harus ada kutipan. Nah, ini mungkin nanti bisa diperbaiki lagi. Kalau judulnya mau bercerita tentang lomba dakwah ya, berarti di sini lomba dakwah digital jadi ajang produktivitas, jangan keproduktivitasan. Ajang produktivitas mahasiswa di masa pandemi. Nah, ini enak. Oke, ininya berarti tadi itu apa ini ya? Tokoh Win Bandung. Oh, Win Bandung berarti. Win Bandung. Set. Oke, ini fotonya tapi nggak ada. Mestinya dilengkapi. Ini suara siapa sih? Masih kedengar ya? Oh, ini. Oke, yang lainnya. Rizky Abdul Malik, pengajian malam Jumat. Nggak jelas ini. Masjidnya yang mana? Baru kemudian tuliskan. Adakan, selenggarakan.
Kalau mau ada tujuan, maka simpan di dalamnya. Memperkuat silaturahmi warga, DKM, Al-Ansor, adakan pengajian malam Jumat. Itu bisa begitu. Berita khutbah, berita lomba. Apalagi ini nggak ada judul, lalu juga tidak ada ininya, Hafiz Adli ini. Tidak ada foto, tidak ada judul. Berita khutbah. Hasbi Hidayatullah juga sama. Mahasiswa UIN Bandung ikuti lomba. Ini judulnya terlalu sama dengan yang lain ya. Misal ditambahkan isi waktu kuliah online, mahasiswa UIN Bandung ikuti lomba dakwah digital. Kan ada tujuannya di situ, bisa disimpan di depan. Mataram NH 361 gelar pengajian. Mataram NH 361 ini apa? Komunitas. Kalau komunitas, mestinya ditambahkan di dalamnya. Pengajian rutin Majelis Taklim, Ratib Maulid Nabi. Berarti Majelis Taklim. Di sininya Majelis Taklim. Mataram NH 31, gelar pengajian di masjid. Nah, ini bisa masjid, publish. Oke. Tentang judul ini, masih ada yang ditanyakan yang pernah Anda buat apa? Silakan, sok. Mumpung Bapak langsung bisa ditanya sekarang nih. Ayo, ada yang mau nanya? Ini banyak partisipan. Bapak minta diskusi saja ya. Jangan hanya mendengarkan, biar aktif saja. Karena materinya ini langsung saja evaluasi dari ceramah yang sudah pernah dibuat, dari berita ceramah yang pernah dibuat. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Salam, ya. Siapa? Isna. Saya Isna Fitriani dari kelas 3B. Ya, untuk masalah judul Pak, kalau saya pribadi belum bisa membedakan judul antara untuk judul berita dan juga judul opini. Itu bagaimana Pak? Judulnya apa Isna? Apanya? Judul berita kemarin. Yang masjid itu? Ya. Masjid Al-Mu'id adakan Maulid Nabi. Maulid Nabi. Masjid Al-Mu'id. Belum ada? Tapi udah dikirim, Pak. Belum nyampe berarti. Yang ada itu baru kalau Isna itu yang tadi lomba dakwah digital jadi ajang produktivitas. Baru itu yang nyampe. Iya. Udah dikirim 1 hari yang lalu kalau nggak salah. Coba cek emailnya, kemungkinan mantul. Artinya balik lagi. Kayak gini, kita cek dulu. Ini berita, ini kan mau membuat berita lomba ya? Iya. Nah, Bapak minta kemarin itu kan berita isi ceramahnya, bukan kegiatannya. Kalau isi ceramah berarti mestinya mulainya dengan apa yang disampaikan oleh Isna kemarin di judulnya itu. Lalu jangan lupa yang namanya berita itu harus dimulai dengan identitas. Ini nggak dibaca berarti videonya. Dakwahpos.com. Isna di mana tinggal? Di Sukabumi. Berarti di sininya Sukabumi. Dakwahpos.com, Sukabumi. Setelah itu, Lembaga Dakwah Al-Wasliyah mengadakan kegiatan perlombaan dakwah digital pada minggu lalu. Kapan minggu lalu itu? Spesifikan. Misalkan dakwah digital pada masa pandemi lah gitu.
Dan dengan tercatat sekitar 148 peserta yang mendaftar untuk 3 kategori. Nah, harusnya di sini diantaranya diikuti. Respon masyarakat sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan, diantaranya diikuti oleh mahasiswa KPI. Cantumkan namanya. Diantaranya diikuti oleh Isna Fitria, mahasiswa KPU UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Salah satu mahasiswa KPI, jangan salah satu ya, beberapa mahasiswa KPI meraih kejuaraan di tingkat kategori dewasa. Ini menjadi salah satu kebanggaan bagi mahasiswa dan kampus tercinta. Siapa kampus tercintanya? Dan kampus UIN. Langsung aja gitu. Kiranya ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Ini kan bukan berita ya kalau begini. Ini jadi opini untuk kita semua. Sebab harus ada ininya. Harus ada sumbernya. Iya, Pak. Menurut Isna, lomba ini menjadi motivasi untuk mahasiswa untuk terus menyebarkan kebaikan. Nah, di sini baru kutipannya. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk sarana pengembangan bakat di bidang public speaking dan mental. Ungkapnya. Titik. Di sininya tanda kutip. Ini baru jadi berita. Ada kalimat tidak langsung yang menyebutkan sumbernya. Ada kalimat tidak langsung, betul ini, dan ada kalimat langsung. Dan bagian ini nanti mungkin bisa buat lagi ya, Isna. Apa isi ceramah Isnanya? Mau bercerita tentang apa? Misal, dalam ceramahnya Isna menjelaskan tentang apa? Nabi. Akhlak Nabi yang harus diteladani oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gitu. Lalu kutipannya apa? Buatkan di sini di bawahnya. Ya, Pak. Terus begitu. Ya. Ini belum ada fotonya. Karena belum ada foto, maka Bapak belum terbitkan. Biar nanti diperbaiki lagi untuk biar dipublikasikan. Kalau nggak ada foto, nanti di bagian ininya jadi jelek. Di bagian depan dakwah posnya, di pemberitaannya. Oke, gitu ya. Ya, Pak. Nanti diperbaiki lagi. Ya. Ini ada tulisan dari Kamil Ihza. Tulisannya itu mereply tulisan berita yang sudah ada dari email. Nah, ini kan nggak jelas. Jadi akhirnya jadi double begini. Terus ininya hanya Bogor saja. Mestinya ditambahkan dakwah pos.com Bogor. Dewan Kemakmuran Masjid. Ingat ya, kalau sudah ada DKM, jangan lagi menyebutkan masjid. Seperti ini. Ketua DKM Masjid, sudah saja Ketua DKM Al-Barokah. Sebab apa? DKM itu masjid. Jangan lagi mengulang. Nah, yang begini juga Bapak akan turunkan, tidak akan dinaikkan. Fotonya jangan lupa, foto panjang. Ini fotonya malah ke bawah. Jangan foto yang portrait begini ya. Fotonya landscape. Untuk memudahkan dalam nanti kan di sini. Kalau fotonya portrait nanti kepotong. Kalau landscape kan jadi lebih enak, panjang. Panjang ke pinggir ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, Nazar.
Untuk judul, apakah di apa namanya? Misalnya kayak Masjid Al-Mutakin gelar acara, gelar nama kegiatan itu tapi singkatan gitu, Pak. Bisa nggak Singkatan apa disingkat? contohnya? Kayak misalnya mabar bareng, mabar manah bareng, terus tingkatkan imun dan iman dengan panahan gitu maksudnya, Pak. Nah, sekarang sebutkan dulu siapa yang menyelenggarakannya. DKM Masjid Al-Mutakin gitu. Jangan DKM Masjid, sudah disebutkan Iya, tadi. DKM Al-Mutakin gitu, Pak. DKM Al-Mutakin, gelar. Ya. Singkatannya acara saja nggak apa-apa, tidak panjang juga. Langsung aja, Pak ya? Ya, atau kalau mau disimpan di depannya ada pengajian. Pengajian, mabar, apa gitu. Oh, jadi nggak perlu dijelasin lagi singkatannya nanti itu, Pak ya? Di bagian isinya baru dijelaskan. Kalau di judul itu ringkas saja. Yang penting kegiatannya gitu. Ada apa, lalu siapa penyelenggaranya, lalu ada kalimat kata kerjanya di dalam judul itu. Berarti nanti jelasinnya di bawah, di apa namanya, di beritanya, di isinya, Pak ya? Di lead. Bagian paragraf awalnya. Ya. Ini Najar belum mengirim beritanya ya? Untuk ini, Pak, untuk pekan ini, Pak. Oh ya. Kelas apa? Kelas B ya? Kelas C. Kelas C. Kelas C mah kan sudah harusnya dari minggu kemarin. Kan minggu pertama yang punya tugas mengirim berita itu B, C, D. Sedangkan kelas A itu mengirimnya opini. Oh, yang berita ini nggak seminggu sekali rutin gitu, Pak? Iya, seminggu sekali rutin. Minggu kemarin. Kalau yang minggu kemarin lu sudah ngirim belum, Nazar? Sudah, 2. Berita belum ada masjid di sama sini. Berita ceramah. Oh, belum ya? Tapi belum. Udah kekirim sih, Pak. Coba cek lagi. Kalau belum terkirim berarti kirim lagi ya. Judulnya apa coba? Iya. Judulnya yang pertama tuh. Bentar, Pak. Mahasiswa KPI UIN Bandung ikut berkompetisi lomba dakwah digital. Banyak itu mah ya judulnya. Iya. Oke, berarti kalau Bapak panggil langsung Nazarnya ini belum muncul di sini. Berarti belum sampai. Maka nanti coba dikirim ulang lagi. Nama saya pakai D coba, Pak. Nazar, ada D-nya, Pak. Nazar. Iya. Oh, yang ini nah, ya? Itu ada, Pak. Iya. Oh, iya, salah tuh. Kenapa? Orang tua sudah ngasih nama pakai D, ini dihilangin. Enggak, saya tulisan D, Pak. Mungkin bapaknya kurang D gitu, jadinya nggak ketahuan. Enggak, ini lihat di ininya Nazar tanpa D. Oh. Di Zoom-nya. Oh iya, Pak. Cuma ini aja sih. Mahasiswa KPI UIN Bandung ikut berkompetisi. Jangan berkompetisi, ikut kompetisi aja. Kompetisi itu kan lomba sebetulnya ya. Udah aja lomba. Iya. Mahasiswa UIN Bandung ikuti. Kan mengikuti asal katanya. Ininya kurang. Bandung. dakwahpos.com Bekasi. Nazar. Nggak usah pakai seorang, udah pasti orang. Ya, Pak. Mahasiswa jurusan komunikasi penyiaran Islam. Mana UIN Bandungnya nggak muncul di sini. UIN SGD Bandung. Turut serta. Waktu itu harus spesifik ya. Jangan menyebutkan beberapa hari yang lalu. Nanti beritanya dibaca seminggu kemudian. Kapan hari yang lalunya itu? Jangan menyebutkan kemarin juga. Misalkan apa? Hari Jumat. Jumat tanggal berapa? Contoh misalkan tanggal 30 September ya. 2020 begitu. Tanggal 30 tanggal berapa kemarin lombanya? Tanggal 10 lah gitu.
Jadi ada jelas lomba tersebut diadakan oleh Jamiah Al-Azhar Jawa Barat dalam rangka memperingati Milad tanggal 30. Kedua acara tersebut diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan. Kegiatan perlomba ini dapat diikuti, nggak usah dapat, karena sudah diikuti oleh seluruh kalangan dan bisa dikatakan terbagi, nggak usah bisa lagi. Seluruh kalangan yang terbagi ke dalam beberapa kategori. Yaitu baru pertama kategori anak, kedua kategori remaja, dan yang ketiga kategori dewasa. Di antara faktor pendorong agar seseorang bersemangat mempelajari sesuatu adalah pengetahuannya. Ini kan mau cerita tentang Nazar ya? Nazar? Iya, Pak. Berarti di awalnya harus diceritakan. Dalam Nazar menjelaskan dalam ceramahnya tentang faktor pendorong orang bersemangat mempelajari sesuatu. Nah, menurutnya, mempelajari sesuatu adalah pengetahuannya. Mempelajari pengetahuan gitu loh, biar langsung. Pengetahuan. Menurutnya, pengetahuan tersebut memiliki banyak keutamaan. Semakin banyak keutamaan yang akan dia dapatkan, semakin banyak keutamaan yang didapatkan, maka akan semakin besar pula semangat untuk mempelajarinya. Baru kemudian kutipan langsungnya, ujar dia. Dia itu siapa? Nazar. Dalam ceramahnya. Disebut namanya boleh, Pak? Dalam dakwahnya. Boleh disebut namanya gitu? Boleh disebut. Karena ini kan sumbernya yang akan disebutkan. Menurutnya, jangan menurutnya lagi. Lebih bagus. Tapi menurut mahasiswa KPI semester 3 ini, kalau kita ingin menyandang kehormatan, bla 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 sampai akhir. Nah, sudah selesai. Fotonya ini foto kotak ya. Mestinya fotonya. Iya, soalnya di videonya portrait, Pak, nggak bisa landscape. Ya, landscape aja ada di foto mah bisa. Foto lagi atau apa susahnya? Ini pelit. Cuman moto sendiri. Itu kayak dapat di screenshot, Pak, bukan di foto. Itu gampang pakai foto. HP kan bisa pakai fotonya. Nanti uploadkan di situ. Di sininya bisa biar membedakan. Nazar, mahasiswa KPI UIN Bandung ikuti lomba dakwah digital. Ini kan sudah enak. Thread, update. Harusnya namanya lengkap ya, bukan Nazar aja. Nazar Akbar Firdaus. Di awal itu lengkap. Set. Sudah muncul. Oke, coba kita lihat langsung di dakwah pasnya. Oh, yang di sini nih. Set. Oke, gitu ya, Nazar? Ya, baik Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada Muhammad Husna Hisaba? Iya, hadir, Pak. Ya. Yang pertama, ini fotonya kenapa foto HUT? Foto lombanya. Padahal yang diminta kan foto masing-masing. Masing-masing ya, Pak ya? Oke. Apa yang kurang di sini di bagian lead-nya? Identitas, Pak. Identitas belum dimasukin. Apa? Dakwahpost.com, terus trip Kota Cirebon. Husna di mana tinggal? Cirebon, Pak, Kota Cirebon. Cirebon berarti harusnya masuk Cirebon di situ. Iya. Dakwahpost.com Cirebon. Mahasiswa UIN mengikuti kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh pengurus. Oke. Kegiatan lomba ini diselenggarakan melalui virtual, daring, dan diikuti berbagai ketua pengurus Al-Jamiah
Ini siapa yang lagi hafalan ini? Coba dimatikan dulu. Vinky. Ini. Udah ya. Oke. Jadi ini sudah, ininya lead-nya sudah, mahasiswa mengikuti. Nah ini kan disebutnya lead who ya, who-nya mahasiswa. Lalu what-nya mengikuti kegiatan lomba dakwah digital diselenggarakan. Lalu when dan where-nya di sini, Senin 30. Kegiatan lomba diselenggarakan melalui ini how-nya, bagaimana. Hal ini menunjukkan ajang semangat. Ketua mengatakan bahwa kegiatan ini yang bergerak bidang diharapkan terus maju, ininya why. Berarti sudah lengkap ini. Nah, paling di sini tipis pisahkan aja antara yang atas dengan yang bawah. Jadi di sini penjelasan untuk paragraf berikutnya yang kutipan tidak langsung. Kemudian Muhammad Husnai Sabah, mahasiswa UIN yang merupakan salah satu peserta lomba, membawa materi lomba bertemakan keislaman dengan judul Mencintai Nabi. Muhammad Husnai Sabah menyampaikan bahwa mencintai, sudah bagus. Mencintai Nabi Muhammad adalah salah satu ujarnya. Sudah. Semester ketiga ini pun menjelaskan bahwa mencintai bukanlah sesuatu yang bisa lahiriah. Di akhir Muhammad menyampaikan bahwa kecintaan. Ya, sip. Ini sudah bagus. Tinggal yang terakhir di bagian bawahnya reporter ya. Oh iya Pak. Karena posisinya bukan sebagai penulis opini, tapi reporter. Udah cukup ini juga. Oke, terima kasih Pak. Fotonya tapi ini nggak jelas sebetulnya. Iya nanti. Apa-apa. Terus yang kedua, ini juga yang Husna, bukan ya Nazar, yang Husna, yang ini ya? Iya betul Pak, yang itu. Nah, ini juga salah. dakwahpos.com Cirebon. Strip ya di sini kalau nggak salah. Titik. dakwahpos.com. Nggak apa-apalah, koma juga. Dewan Kemakmuran Masjid DKM Al-Kausar perlu nggak diringkas lagi jadi DKM? Orang sebetulnya sudah tahu. Iya. Tapi kalau lihat di contoh berita ada yang disingkat juga Pak. Nggak, ini masalahnya kan pembacanya sudah tahu. Karena ini dakwah pos pasti DKM itu pasti Dewan Kemakmuran Masjid. Oh, kalau jadi di berita umum itu bisa jadi orang nggak tahu. Oke. Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kausar Kota Cirebon mengadakan kegiatan kajian rutin. Gelar kajian kitab hadis bagi remaja. Kajian ini terbuka untuk umum, namun lebih menitik beratkan bagi para pemuda-pemudi yang memerlukan arahan dan bimbingan rohani. Sebetulnya tujuan ini bisa disimpan di depan untuk menarik. Ya, jadi bisa misalkan beri bimbingan rohani bagi remaja, dakwah Al-Kausar, DKM Al-Kausar Kota Cirebon, gelar kajian kitab hadis. Jadi menarik kan jadinya? Iya betul. Karena di situ ada tujuan yang kemudian menjadi pembeda dari kegiatan-kegiatan yang lain, dari pengajian yang biasa. Beri bimbingan rohani bagi remaja, DKM Al-Kausar Kota Cirebon, gelar kajian kitab hadis. Ini sudah standar penulisan berita. Kegiatan hadis ini sebagian besar diikuti oleh remaja dari wilayah Cirebon, terutama Kecamatan Kesambi. Nah, kalau mau ini jangan terlalu panjang. Para remaja tersebut antusias dan ikut berpartisipasi dengan sangat baik, mengingat pentingnya pendidikan agama bagi mereka. Jadi jangan di satu kalimatkan jadi 3 baris, karena pasti pembaca akan lelah, dipotong di tengah-tengahnya. Pada kesempatan itu, pengajar kitab hadis, Ustaz Hasan menyampaikan ungkapan terima kasih yang sangat besar kepada DKM dan remaja karena memiliki semangat dan antusias tinggi. Saya sangat bersyukur, bla bla, ujarnya. Ustaz Ahmad Hisham juga menyampaikan
Jangan juga menyampaikan, karena yang di awal menyampaikan ucapan terima kasih. Ustadz Ahmad Hisham dalam ceramahnya menyampaikan, oh iya, iya Pak ya, betul. Bahwa Al-Quran dan hadis merupakan pegangan penting. Oke, ini juga harus diperhatikan. Cara penulisan Al-Quran dan Al-Hadis, atau semua kata ya, itu cek di KBBI. Cara menulisnya yang benar yang mana? Sebab terkadang serapan dari bahasa Arab itu seringkali beda-beda. Iya. Ya kebetulan Pak, Ustadz juga kalau di KBBI itu nggak pakai Z di akhir, cuman melihat itu contoh. Kan Ustadz begitu. Melihat contoh berita di yang Bapak kirim itu di materi yang sebelumnya Bapak kirim ada Z-nya, jadi Ustadz ikut yang Bapak kirim aja. Jadi jangan mengikut ke situ, itu kan contoh dari mahasiswa sebelumnya. Jadi biasakan untuk mencari sumber dari KBBI dulu. Nah kayak ini kan hadis. Jadi dari Al-Qur'annya juga begini. Al-Qur'an disatukan, A-nya yang besar. Dan hadisnya pakai S saja, tanpa T. Ya Pak. Dapat saya pengen bahasa Arab. Kalau mau pakai bahasa Arab, ininya dimiringkan. Iya, dimiringnya Pak. Iya, karena dianggapnya itu transliterasi. Merubah kata-kata bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Tapi belum diserap. Baik Pak. Nah, ini pelajaran yang biasanya belum begitu diperhatikan ketika menulis ya. Jadi ketemunya yang ada di berita, yang ada di koran, di internet, lalu diserap begitu saja. Padahal harusnya cek dulu ke sumbernya. Untuk belajar kitab hadis tanpa T. Pak, kenapa kan ST atau TS? Nah, di KBBI-nya begini, ditulisnya hadis tanpa T. Ustadz Ahmad Hisham dalam ceramahnya menyampaikan Al-Quran, ini Al-Qurannya bukan begini. Al-Quran dan hadis. Ya, samalah begitu ya. Tio, salah satu partisipan kajian hadis, mengungkapkan bahwa, jangan mengungkapkan atau apa kira-kiranya, mengapresiasi. Kan lebih enak ya. Kegiatan tersebut. Titik. Ya, baru mengungkapkan bahwa dengan mengikuti, karena ini kalimatnya kutipan, tidak langsung, maka kita bisa merubah bahwa kajian hadis yang diikutinya lebih penting daripada hanya berdiam diri di dalam rumah. Ia juga mengungkapkan bahwa mengikuti kajian bisa bernilai pahala dan kebaikan. Oke, ini sudah bagus. Tinggal terakhir tadi reporter. Oke, udah ininya lurus aja lah begitu. Ininya masjid. Ya. Nah, ini standarnya ya buat teman-teman yang lain. Ketika membuat tulisan yang itu menggambarkan tentang berita, karakternya beda dengan tulisan yang akan dibuatkan untuk opini. Kalau opini murni kita saja yang mengeluarkan gagasan. Tapi kalau berita, mau tidak mau kita harus menyebutkan sumbernya. Kita harus menyebutkan hasil observasinya. Nah, biasanya kalau di lead itu bagian yang hasil observasinya. Sedangkan kalau di bagian dalamnya itu harus berdasarkan sumber dari yang diwawancara. Oke, sip ya. Siapa lagi yang mau nanya? Biar sekalian dibongkar ini tulisannya. Saya, Pak. Sok, Mayang, Dadan, Pak. Mayang dulu, perempuan. Saya tuh masih bingung bagaimana membuat judul berita yang tidak terlalu panjang tapi jelas dan menarik gitu, Pak. Ini yang undang Ustadz muda ya? Punya Mayang ini? Iya, Pak. Iya. Oke. Yang paling mudah, pertama tentukan dulu perspektif beritanya. Berita, perspektifnya itu akan disimpankan di dalam lead. Nah, isinya
itu ringkasannya ada di judul. Jadi jangan semuanya dicantumkan di judul sebetulnya. Contoh misalkan, undang Ustadz muda Masjid Jami Daud Salam adakan sholat Jumat sesuai prokes. Yang mau dititik tekankan mengundang Ustadz mudanya atau sesuai prokesnya? Mayang mau yang mana? Yang sesuai prokesnya kayaknya. Kalau sesuai prokesnya, maka di sininya hapus saja. Masjid Jami Daud Salam adakan sholat Jumat sesuai prokes. Ini sudah cukup. Oh iya Pak. Pak ingin biar lengkap, misalkan Daud Salam Kota Bandung, bahkan sampai jalannya, nggak usah. Nanti aja di bagian dalamnya itu yang kemudian dicantumkan. Nah, cara mencantumkannya juga harus pintar. Jadi menyimpankan di dalam identitas masjidnya. Misal, Masjid Jami Daud Salam ini di mana? Dawatus Salam ini. Di Bandung. Ya, di daerah mana? Di Sapan Tegaluar. Di Sapan Tegaluar. Nah, berarti kan kita bisa memasukkan. Di bagian mana ininya? Mungkin di sini. Kata Ketua DKM. Nah, ini agak susah. Kata Ketua Dewan Kemakmuran Masjid yang terletak di Sapan mana tadi? Tegaluar. Tegaluar, Bandung. Jadi disebutkan di dalam identitasnya. Nah, Ketua DKM Da'watus Salam Dr. Haji Hadiansah mengatakan bahwa di masa pandemik seperti ini, masjid atau bisa di sini disimpannya. Ininya mungkin bisa sampai katanya. Maka di sini Masjid Jami yang terletak di Sapan Tegaluar Bandung ini tetap melaksanakan sholat Jumat berjamaah untuk masyarakat sekitar. Karena sholat Jumat merupakan ibadah yang wajib dilakukan bagi setiap pria muslim. Namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Gitu. Ya. Jadi ada identitas masjidnya yang memudahkan orang untuk mengetahui. Meskipun tidak harus di bagian awal ya. Nah, jadi jangan dipanjangkan. Sholat Jumat berjamaah di Masjid Jami Daud Salam, Jalan Sapan, itu Tegaluar, Kota Bandung. Kepanjangan. Dipotong saja di bagian tertentunya. Itu yang kemudian akan memudahkan ketika orang ingin membaca tulisan tersebut. Oke, ini sudah bagus. Ini saja. Jangan ditutup dengan titik kutipan itu, tapi dengan koma. Koma, tanda kutip, katanya hurufnya kecil. Karena ini kan satu kalimat. Masih di dalam satu kalimat. Bla 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 katanya. Ya. Ini masih salah tuh. Iya, Pak. Terus Ustaz yang tadi disebutkan oleh Husna Hisaba. Jangan pakai Z. Ustaz saja. Karena KBBI-nya begitu. Koma katanya. Ungkapnya. Atau kalau tidak ungkapnya di bagian akhir cukup dengan tutupnya. Kenapa? Karena sudah selesai. Oke. Reporter Mayang KPI 3B. Oke, gitu ya, Mayang? Iya, Pak. Terima kasih. Oke, ininya masjid, labelnya sudah betul update. Oke, tadi siapa lagi? Dadan? Mohon, Pak. Dok, Dadan apa judulnya? Dadan teh judulnya, terlupa aku lihat dulu. Muhammad Dadani M. Zaidan, mahasiswa KPI 3C UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mengikuti lomba dakwah digital, Pak. Nih, kepanjangan jadinya. Iya, Pak.
Namanya 4 atau udah jadi yang menghabiskan ruang. Ini kan bisa disingkat. M Dadani Am Zaidan. Nah, ini sudah mulai ringkas. Ini kepanjangan jadinya. Mahasiswa KPI 3C. Ini bisa dinantikan ya. Disimpan di bawah. Mengikuti lomba dakwah digital. M Dadani Am Zaidan. Jangan mengikuti. Harusnya apa? Ikuti. Me-nya dihapus kalau dalam judul. Iya, Pak. M Dadani Am Zaidan ikuti lomba dakwah digital. Ini kan salah. Kenapa? Meskipun screenshot tetap saja harusnya landscape. Jangan begini. Kalau begini jadi susah. Baik, Pak. Ini nggak bisa dipotong di sininya tuh. Kalau dipotong malah jadi kecil begitu. Iya, Pak. Udah biarin aja itunya. Iya, Pak. Oke. Ini Dadan nggak pakai notepad ya? Enggak, Pak. Ini salah satu kesalahan. Bapak sudah nyuruh ketika membuat tulisan, pindahkan dulu ke notepad. Apa notepad itu? Cara penulisan di Word, di Windows yang itu ada bawaannya ya. Coba cari saja. Pak. Jadi ini kopikan dulu ke notepad. Nanti akan kelihatan. Jadi sudah tidak ada lagi formatnya yang terbawa dari Word. Oh iya. Coba ini dihapus bawaannya. Nah, ini masih tetap kelihatannya. Ini normal, harusnya gini, Pak. Oh ya, jadi di ininya harus diberi enter 1. Oh iya, Pak. Karena di Setiap bagian depannya ya? tidak ada space. Jadi orang tidak akan capek bacanya. Baik, Pak. dakwahpost.com Bandung strip. Awali kalimat pertama itu dengan huruf besar katanya. Mahasiswa KPI mengikuti lomba. Siapa mahasiswa KPI ini? Kan ini. Nama orangnya. Iya, M-nya kecil. Nah, karena ini bercerita tentang dadannya, maka mestinya harus ada tanda kutip. Mana nih? Di sini nggak ada kutipannya. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Kenapa belum ada? Kan ini berita. Pak. Nanti saya kasih. Biasakan kalau mau membuat berita harus ada kutipan. Kalau yang itu sih, Pak, yang punten, Pak, yang di bawahnya ada pendapat dari Ilham, dikutipin bisa nggak, Pak? Iya, dikutipkan, tapi jangan menggunakan mengatakan. Oh, iya, Pak. Bedakan antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau dalam berita, kutipan langsung itu persis dalam satu paragrafnya itu langsung kutipannya. Misalkan ini, pemenang pertama lomba mengapresiasi atau mengucapkan syukur atas raihan prestasinya. Titik. Baru kemudian kutipannya. Alhamdulillah bisa kembali lagi, Allah takdirkan juara. Bla bla bla. Di sininya harus ada tanda kutipannya. Oh iya, Pak. Katanya. Ya. Lalu jangan menggunakan Bapak dalam pembuatan tulisan itu. Jangan menggunakan panggilan.
bapak, abang, kakak, nenek, nggak usah. Iya, Pak. Langsung saja Iya, Pak. namanya. Kalau mau menggunakan gelarnya, misalkan Dr. Wespatoni, MAG gitu, koma, dosen yang membimbing, dosen pembimbing mahasiswa pun berpesan agar peserta lomba terus berdakwah dan sebarkan pesan perdamaian rahmatan lil alamin. Ini disebutnya kalimat atau paragraf kutipan tidak langsung. Karena ada berpesan di situ. Sedangkan yang ini kutipan langsung, katanya. Titik. Siapa? Nah, ini hurufnya kecil begini, awal paragraf. Juara pertama ialah Ilham. Atau ininya bisa digabungkan langsung ke atas. Jadi di sininya kutipannya ada di bawah. Siapa? Terus kalau ini kutipan, berarti di sininya harus ada lagi penutup. Ungkap dosen atau ungkap sekjur KPI UIN Bandung tersebut. Hari apa tanggal 24 itu? Hari Rabu kalau nggak salah, Pak. Terus Di situ aku cek dulu. Rabu, 24 titik. Ini titik menegaskan. Menegaskan apa harusnya ya? Kalau ini kutipan langsung, berarti ininya nggak usah pakai ini. Kalau mau menegaskan, dalam momentum ini, hal yang membuat mahasiswa serentak mengikuti lomba digital ialah seruan. Nah, di sininya Dr. Wespatoni, dosen mata kuliah jurnalisme dakwah. Langsung aja, jangan pakai yang berasal lagi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung yang mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti lomba tersebut. Ini kan ringkasannya, kutipan tidak langsungnya itu. Di sini baru masa pandemi bukan alasan untuk menyebarkan nilai kebaikan dalam kehidupan sehari. Masa bukan suatu alasan untuk tidak bersemangat. Oh iya itu, Pak. Iya. Nah, begini jadinya. Ini pas. Jadi ada paragraf kutipan yang itu ringkasan dari apa yang diungkapkan oleh narasumber. Lalu ada paragraf. Ini paragraf kutipan tidak langsung. Ini paragraf kutipan langsung. Mohon, Pak. Oke ya. Coba nanti berlatih lagi. Sering-sering untuk membuat tulisan berita seperti ini. Sehingga nanti akan kerasa bedanya antara membuat tulisan berita dengan membuat tulisan opini. Baik, Pak. Oke, satu lagi yang Dadan ini apa beritanya? Satu lagi itu tentang DKM Al-Firdaus. Iya, Pak. DKM Al-Firdaus. Apa yang salah di sini? Terlalu, Pak. Terlalu panjang, Pak, itu judulnya, Pak ya? Di sini Al-nya jangan pakai spasi lagi. F-nya besarkan. DKM Al-Firdaus, nggak usah pakai Kabupaten Bandung, nanti bisa disimpan di dalam. Gelar pengajian rutin tiap minggu bagi masyarakat umum. Sudah cukup itu. Mohon, Pak. Fotonya udah bener, Pak. Itu landscape, Pak. Ya, sudah landscape. Lumayan lah begini. Di awal ini harusnya ada apa? Dakwahpos.com, Pak. Ya, dakwahpos.com, Bandung. Dewan, besarkan. Kalau nggak mau besar, cukup DKM saja tadi. Iya, Pak. Kalau di atas pakai strip, di sini juga pakai strip. Nah, Mohon, Pak. kan jadi enak. DKM Al-Firdaus, Manglayang Regensi,
Nah, ini Dadan berarti belum terbiasa membuat tulisan kapital besar kecil ya. Masih Mohon, banyak Pak. yang salahnya ini. Mengadakan Iya, pengajian Pak. rutin setiap minggu. Oke, minggu itu besar atau kecil? Besar, Pak. Kenapa di sini yang kecil? Kita upayakan gini ya, jangan menggunakan kata minggu. Kalau menyebutkan untuk hari. Minggu itu apa? Aslinya Pekan, apa kan, minggu? Pekan. Kalau hari? Ahad. Ahad. Oh, Ahad. Iya, Ahad, Pak. Setiap minggu. Kalau mau setiap seminggu sekali, berarti setiap pekan. Oh, iya, Pak. Jadi pengajian rutin setiap pekan. Atau setiap hari. Ini setiap pekan atau setiap hari maksudnya? Setiap pekan, Pak. Hari apa? Hari Sabtu. Setiap hari Sabtu aja langsung. Hmm. Atau jangan setiap pekan atau mengadakan pengajian rutin sesudah salat maghrib yang diikuti oleh warga sekitar Sabtu. Berarti pelaksanaannya langsung di hari Sabtu itu. Oh iya, siap, Pak. Ya, jangan menyebutkan setiap pekan, setiap minggu. Jadi yang kita kita reportase, kita ambil beritanya, yang kegiatan pada hari itu saja. Mohon, Pak. Ya. Oke, ini betul tidak maghribnya pakai H begini? Harus cek ke KBBI. Di KBBI pakai H tidak maghribnya itu. Maghrib. Nah, tidak ditemukan. Yang ada Dihilangin hanya, Pak. iya. Baru ketemu maghrib. Berarti cara penulisannya itu maghrib. Oh, siap, Pak. Kegiatan yang rutin. Di sini sudah rutin. Di sini rutin lagi. Kalau di situ berarti jangan rutin lagi. Pengajian sesudah salat maghrib yang diikuti oleh warga sekitar. Kegiatan yang rutin dilakukan setiap pekan ini dilaksanakan dengan hikmat dan menggunakan protokol kesehatan di masa pandemi yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Ini titik. Coba belajar membuat kalimat yang benar nih. Hal ini bisa terbukti dengan penggunaan masker serta diterapkannya jaga jarak pada saat pengajian berlangsung. Terbukti dengan penggunaan masker oleh jamaah, kan nggak mungkin oleh masjid ya. Penggunaan maskernya oleh jamaah serta diterapkannya jaga jarak pada saat pengajian berlangsung. Pengajian ini dipimpin, jangan pengajian ini. Sebab bosan jadinya. Pengajian bapak-bapak ini atau untuk umum, bapak dan ibu-ibu? Untuk umum, Pak. Pengajian umum ini, jadi ada variasinya. Dipimpin oleh Ustadz Udin, nama besar. Jangan pakai Z. Pak, itu Z-nya dihilangin, Pak, ya? Iya. Pengajian umum ini dipimpin oleh Ustadz Ahya. Jangan pakai yang lagi ya. Ia atau beliau menegaskan dalam ceramahnya bahwa seorang muazin, cek lagi muazinnya, betul tidak kayak begini muazin? Nggak ketemu, tanpa D. Nah, berarti tanpa D, muazin akan mendapatkan pahala yang berlimpah di akhirat nanti, serta seorang muazin haruslah orang yang bijak agar terjadi keselarasan antara hukum Islam dan lingkungan sekitar yang akan menimbulkan ketentraman pada hati masyarakat. Oke. Jadi Ustadz Udin Ahya ini bercerita tentang apa? Ustadz Udin Ahya bercerita tentang itu, Pak, masalah azan yang kemarin-kemarin tuh, Pak. Tentang azan. Nah, kalau begitu berarti di sininya gini.
Jadi kutipan tidak langsung, kutipan langsung. Oh, siap. Pengajian umum ini dipimpin oleh Ustadz Udin Ahya yang menjelaskan tentang fenomena azan yang sedang viral di masyarakat. Seorang muazin akan mendapatkan pahala. Nah, di sininya koma, tanda kutip, jelasnya. Titik. Nah, ini kan jadi enak. Ada kutipan tidak langsung, ada kutipan langsung. Dalam kutipannya dimulai dengan tanda kutip, diakhiri ada penjelasan. Pengajian ini juga menggunakan pengeras suara yang berada di luar. Apa menariknya sih? Ya, dan ini belum selesai yang tadi itu. Apa kaitannya dengan fenomena azan yang tadi? Nah, ini kan belum selesai. Orang nanti jadi penasaran. Apa sih isinya? Kaitannya dengan viral atau dengan yang lagi rame itu. Ya, jangan jadi menggunakan pengeras suara, kan tidak kaitan dengan masjid, dengan azan. Iya, Pak. Iya. Lebih baik di sini jelaskan lebih lanjut apa yang menjadi menarik dari pengajian tersebut. Simpan di bagian itu. Baru setelah itu mau mengungkapkan pendapat jamaah, misalkan dari dadannya, maka boleh di bagian berikutnya ini. Dengan adapun atau salah seorang jamaah Muhammad Dadan Niam mengutarakan rasa antusiasnya dalam mengikuti pengajian tersebut. Titik. Pengajian tersebut. Ia Baik, Pak. merasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang diberikan oleh Ustadz Udin dengan gimana sih mendapatkan ilmu dengan mudah dan benar. Oke, nantilah diedit lagi ya. Hal ini dijadikannya sebagai momentum pengingatan diri. Nah, berarti di sini ini bisa dijadikan kutipan. Pengajian ini menjadikan saya pengajian ini menjadi momentum pengingat diri agar senantiasa selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Titik. Tujuan dari kultum ini ialah menambah ilmu pada masyarakat sekitar serta memperkuat keyakinan agama serta berfungsi mewujudkan minat sosial yang meningkatkan kesadaran serta berusaha mensejahterakan masyarakat. Tutupnya. Titik. Mana ininya? Dadannya nggak ada di sini. Gimana dadannya? Enggak, lupa, Pak. Reporter. Nah. Enggak wajib garis miring, Pak, reporternya, Pak. Ya, boleh dimiringkan, boleh tidak juga. Kelas apa, Dan? C ya? KPI 3C, Pak. Ya. Iya, C. Nah, udah gitu aja. Makasih banyak, Pak. Ya, jadi coba ikuti kayak begini, biar nanti standar dalam penulisan beritanya. Dan enak begini dibacanya juga, mengalir gitu. Apa yang kemudian ingin diceritakan. Yang lebih penting itu kan orang ingin membaca apa isi ceramahnya. Jadi inti dari ceramah itu yang kemudian harus diungkapkan di dalam pemberitaan berkaitan tentang berita opini ini. Oke, ya. Ada lagi Pak. satu orang lagi? Saya, Pak, banyak saya mau nanya, Pak. Oke, ya, Siva. Saya, Pak. Satu orang lagi ya, ini keburu duhur. Bapak, ada informasi juga yang harus disampaikan kepada Anda semua. Oke, silakan. Siva.
Ya, si Pak Fadila, Pak. Boleh dicari si Pak Fadila. Ya, apa pertanyaannya? Oh iya, ini ya untuk kan yang dakwah masjid ya, Pak. Yang Nah, ini kan, bukan Masjid Jamiat Taqwa. Bukan, Pak. Ketua DKM Anur. Iya, itu dalam isi ceramahnya kan kebetulan bahasa Sunda. Nah, saya miringkan kan itu bahasa Sundanya, dicantumkan juga, tapi diterjemah juga ke Indonesia itu boleh? Boleh. Oke, Ketua DKM laksanakan mabit sebagai acara rutinan mingguan sekaligus jadi penceramah. Ini fokusnya mau kemana dulu? Siva ini di judulnya. Lebih ke mabitnya mungkin, Pak. Siapa yang melaksanakan mabit? Ketua DKM atau DKM-nya? Ketua DKM langsung. Sebagai organisasi atau sebagai personal yang mengadakan ini? Sebagai itu sih kayak acara di masjidnya aja kayak ya, kalau acara masjid berarti DKM, jangan ketua DKM. DKM, ya Pak. Iya, sebab organisasi kan yang mengadakan. Kecuali kalau ketua DKM ini mengisi ceramah di tempat yang lain, maka bisa disebutkan sebagai ketua DKM. Tapi kalau kegiatan di masjidnya, itu berarti kegiatan DKM. Maka di sininya cukup aja. DKM, apa yang salah di sini? Masjidnya ditulis lagi, harusnya. Ya, DKM Anur Langansari, laksanakan mabit. Ini kan acara rutinan mingguan. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya untuk ini, Pak, untuk melatih generasi anak muda. Udah saja simpan di depannya. Melatih untuk apa? Supaya lebih ini, Pak. Jadi kan zaman sekarang tuh anak muda tuh lebih fokus ke ini kan gadgetnya gitu. Nah, jadi ini melatih apa? Melatih untuk ke masjid. Bukan, jadi untuk apa ya? Jadi untuk lebih ini, jadi ini tuh untuk ini Pak, mabitnya itu tidak hanya ke keislaman aja katanya. Untuk ini, untuk apa? Melatih bisnis juga katanya. Jadi ke hal umum. Berarti latih bisnis generasi muda, DKM Anur Langansari laksanakan mabit. Bisa begitu. Jadi ada tujuan di depannya. Latih bisnis. Ketua DKM Masjid Al melaksanakan. Oke, di sini berarti jangan pakai ketua lagi. Oke, yang benar masjid atau masjid? Masjid, Pak, harusnya. Pakai E, pakai A? Pakai A. Pakai A harusnya. Ini masjid rumah. Ini masjid juga ada. Dua-duanya benar. Oh iya. Masjid Anur Langansari, tapi kalau konsisten ya. Kalau di sini kita pakainya A karena bahasa Arabnya masjidun. Jadi di sininya pakai A. Masjid Anur, DKM Anur Langansari melaksanakan mabit. Gimana ini teh melaksanakan mabit di masjid? Itu iya. Nggak usah pakai D lagi karena pasti di masjid. DKM Anur Langansari melaksanakan mabit sebagai acara rutinan. Jangan mingguan lah. Kita eliminir ya istilah minggu itu. Minggu itu kan dari gereja ya. Acara rutinan tiap pekan pada hari Sabtu. Atau acara rutinan pekanan. Karena pekan sebetulnya yang benar itu. Week kalau bahasa Arabnya itu ya. Kalau bahasa Inggrisnya. Satu minggu salah itu. Satu pekan. Ininya jangan strip 5/12/2020. Pakai garis miring ya? Ya. Ketua DKM
Nah, atau disimpan di belakang. Ustadz Kusnadi, Ketua DKM, menjadi penceramah di kegiatan tersebut, mengutip tema ceramah, jangan mengutip atuh. Ketua DKM menjadi penceramah di kegiatan yang diikuti, langsung aja di sini tah. Di kegiatan yang diikuti oleh sebagian besar, langsung aja anak muda. Anak muda mah ya muda, masa jadi dewasa? Oh iya. Oleh anak muda di Langonsari. Kota mana ini? Bandung ya? Bandung, Pak. Nah, lalu di sini baru Ustadz, awas jangan pakai Z ini karena tidak sesuai dengan KBBI. Ustadz Kusnadi menjelaskan dalam ceramahnya, menjelaskan keutamaan bulan Hijriyah. Tapi di sini malah menjadi ini dulu ya, anak dewasa tanggung jawab, mulai kegiatan dilaksanakan seminggu sekali. Berarti ini disimpannya di bagian atas. Karena kutipan. Adapun pembimbing mabit mengatakan tujuan diadakan sebagai pelatihan. Nah, ini penjelasan keutamaan bulan hijrahnya di mana? Di bawah, Pak. Ada di bawah. Oh, ini. Iya. Oke. Katanya dalam ceramahnya Ketua DKM, Ustadz menjelaskan tentang bulan-bulan hijriah. Dalam kelanjutan ceramahnya, yang kelanjutan atuh. Penjelasan berikutnya ataupun apa? Selanjutnya, gitu aja. Selanjutnya, Ustadz Kusnadi mengingatkan. Nah, kalau di sini ada kutipan, sampai di mana ini? Ayat itu atau ayat 36. Taubah ayat 36 ini. Berarti sampai ininya berarti dimiringkan. Ya. Kenapa miring? Bahasa Sunda. Karena yang kita tulis bahasa ini Indonesia. Di sininya tanda kutip. Terjemahan kepada kita semua. Oh, ini terjemahnya. Nah, kalau begini berarti dalam kurung saja. Ayat 36. Gitulah. Ininya koma. Atau nggak usah pakai yang bahasa. Atau gini aja. Kalau ada bahasa Sunda begini, maka buat saja jadi kalimat tidak langsung. Jadi kita membuat kutipan tidak langsung. Ya. Jadi jangan dikutip bahasa Sundanya karena terlalu panjang. Kecuali nanti kita mau mengutip bagian kecilnya. Misalkan kalimat ini simpan di bagian atas jadinya. Selanjutnya Ustaz Kusnadi mengingatkan bahwa umat Islam ini besar. Jangan sampai lupa dengan bulan Hijriah, yaitu bulan Islam. Sebab dikhawatirkan nanti ada seseorang yang membuat kita lupa pada Hijriah. Padahal Hijriah itu berkaitan dengan ibadah kita semua yang kita laksanakan. Sebab yang menentukan bukan ukuran dewa-dewa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini baru kemudian kutipan kalau yang bahasa Sundanya mau dimasukkan, atau kalau tidak juga ya tidak masalah. Jadi langsung terjemah Indonesia nggak apa-apa, Pak?
Nah, yang menentukan bukan dewa-dewa, tapi bisa langsung dari sini. Baru kan kutipannya. Pungkasnya. Karena ditutup kan. Nah, gitu. Ini kan jadi enak. Ya. Oke, Pak, makasih. Nah, ini kan jadi bagus pembuatan beritanya begini. Iya, Pak. Tapi di sini latih bisnis generasi mudanya nggak dijelaskan. Gimana? Iya, maksudnya jadi Aja karena di bawahnya cerita tentang apa? Hijriah tadi ya? Atau tentang anak muda saja yang ini? Generasi muda. Generasi muda. Kayaknya itu kan melatihnya untuk katanya bukan hanya dalam keislaman, tapi untuk melatih untuk semuanya gitu, Pak. Jadi enggak umum sih. Apa sih maksudnya? Nah, berarti di sini apa? Melatih anak muda untuk DKM Anwar Langonsari laksanakan mabit atau diikuti anak muda, DKM Anwar Langonsari laksanakan mabit. Iya, bisa. Gambling bisa juga kan? Gembleng anak muda, DKM Anwar laksanakan mabit. Nah, di sininya tapi jangan lupa tambahkan menggembleng atau membimbing ya. Bimbing anak muda, DKM Anwar Langonsari laksanakan mabit. Karena di sini ada pembimbing, membimbing atau latih. Nah, latih juga bisa. Latih anak muda, DKM Anwar Langonsari laksanakan mabit. Dah, cukuplah begitu ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Baik. Karena waktunya kita sempit, Bapak ingin menyampaikan yang terakhir. Untuk minggu ini, Anda tetap membuat liputan berkaitan tentang kegiatan masjid. Oke, kita stop dulu share screen-nya. Mana ini? Oke. Jadi di minggu ini bagi yang kemarin tulisannya belum dimuat, tolong dikirim lagi. Nanti dicek saja di pencarian namanya. Kalau masih belum muncul, berarti Anda kirim lagi. Tiap hari ini memang harus diupdate ya. Berita-berita yang lama harus dihapus karena membuat space-nya itu berat, sudah penuh ini. Maka saya hapus sebagian-sebagian sehingga kemudian tulisan Anda nanti bisa masuk. Yang pertama itu ya, bagi yang tulisannya masih belum muncul, itu wajib untuk dikirim ulang biar kemudian muncul. Kalau yang tadi standarnya belum terpenuhi, coba kirim ulang lagi, perbaiki. Jangan sampai tidak ada foto, nama judul beritanya tidak jelas. Kalau hanya sedikit-sedikit, Bapak bisa edit. Tetapi kalau terlalu banyak yang harus dieditnya, jadi capek. Begitu ya. Lalu untuk minggu sekarang, ini kelas 3B yang punya tugas untuk membuat opini. Nah, yang kelas A berarti Anda wajib membuat tulisan selain yang tugas untuk minggu ini, juga yang tugas penulisan berita yang minggu lalu. Kenapa? Karena minggu kemarin itu 3A hanya membuat tulisan opini di media Indonesia. Nah, untuk penggantinya, maka di minggu ini ditambah tugas pembuatan berita opini dan juga pembuatan berita hasil dakwah digital kemarin. 3B, di minggu ini boleh hanya menulis untuk opini saja. Tugasnya nanti dikumpulkan di minggu depan. Tapi kalau mau dikirimkan di minggu ini juga tidak masalah sebetulnya. Tugas 3C, minggu depan sudah mulai lagi penulisan berita opini. Tugas yang berita
opini ataupun yang berita kegiatan itu boleh di stop dulu, atau kalau misalkan biar tenang sekalian saja lalu kemudian dikerjakan. Paham ya? Sebab ini ada 2 tugas jadinya. Tugas penulisan opini tetap jalan, sekaligus juga dengan tugas penulisan untuk di dakwah pos. Biar kemudian terlatih juga untuk penulisan beritanya. Saya kira menarik ini penulisan berita. Di minggu ini saya minta Anda membuat 2 tulisan. 1 tulisan kegiatan, apapun kegiatan yang ada di masjid itu ya. Formatnya lebih menguat kepada berita kegiatannya, bukan ke isi ceramahnya. Kalau yang kemarin kan isi ceramah. Nah yang sekarang fokusnya ke kegiatannya. Jadi gali informasi dari ketua DKM, dari jamaah, dari ketua majelis taklim. Apa sih kegiatan ini? Apa tugas fungsinya? Dan fokusnya bukan ke kegiatan rutin, tetapi ke apa yang menjadi kegiatan tersebut. Jadi jangan sampai nanti menjadi feature. Kalau feature itu kan menguraikan kegiatan yang terus berlangsung. Sedangkan berita itu lebih fokus kepada apa kejadian yang sedang terjadi. 1, Anda membuat berita berkaitan tentang kegiatan. Yang kedua, buat, nah ini baru, coba buat feature dari tokohnya. Misalkan feature ketua DKM. Dari mana contohnya? Anda bisa lihat di media Indonesia bagian terakhir ada selebriti. Suka baca media Indonesia? Di bagian terakhir kan ada cerita tentang artis. Nah, Anda angkat. Jadi beritanya berita feature, berita yang mengangkat tentang tokoh. Oh, oke. Diceritakan sisi menariknya apa dari ustadz tersebut. Misalkan ustadznya apa? Sangat menarik dalam ceramah. Maka coba Anda tanyakan, Pak Ustadz seperti apa ketika berceramah? Apa yang kemudian disiapkan ketika ceramah? Lalu dibuatlah formatnya menjadi berita. Judulnya berarti Ustadz A menarik dalam ceramah. Jadi judul beritanya lebih ke feature biografi. 1 segi saja dari ustadz tersebut. Tapi gali kapan lahirnya, di mana pendidikan terakhir agamanya. Ya. Nanti kita cek kembali di pertemuan berikutnya tentang penulisan feature ini. Yang penting Anda baca dulu seperti apa sih berita feature, contoh kalau yang selebriti. Nah, sekarang selebritinya pakai untuk yang ustadz yang Anda teliti di lokasinya. Yang berita kegiatannya yang ada saja, yang ada di situ. Apa pengajian, atau khutbah, atau perayaan apapun. Yang kemudian bisa Anda angkat, jangan lupa juga fotonya. Oke, bisa dipahami ini? Direspon dulu, tolong. Bisa, insya Allah. Ya, bisa ya? Bisa Pak, insya Allah bisa Pak. Ya. Oke. Selain pembuatan berita ini, sambil datang ke masjid, nanti Bapak akan sharekan Google Form yang harus Anda isi untuk data masjidnya. Maksudnya Pak, maksudnya? Belum Nanti dapat ada form, sambil datang ke masjid, Anda buka Google Form itu, langsung diketik di situ sambil mendengarkan sambil ditanya lah ke ustaznya. Misalkan yang ditanyanya, kapan masjid ini berdiri? Nanti ada pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi ada form, ada isian yang wajib Anda isi untuk menjelaskan tentang identitas masjidnya. Wawancarain berarti Pak ya? Ditanya saja di wawancara, tapi nantinya tidak dibuatkan menjadi berita, hanya mengisi saja. Contoh misalkan masjid ini kapan berdiri, lalu kemudian siapa ketua DKM-nya, siapa wakilnya, siapa bendaharanya, siapa ketua majelis taklim, ada berapa luas masjidnya, dan yang lainnya nanti. Siapa yang mewakafkan. Data ini nanti kemudian bisa dijadikan data olahan di dalam pembuatan, nanti kita buatkan ada media masjid, ada website masjid. Tapi datanya sejak awal sudah kita dapatkan. Ya, isiannya sesuai saja. Termasuk juga nanti Bapak akan minta Anda untuk memfoto masjidnya. Foto masjid dari dalam, foto masjid dari sebelah kanan, masjid sebelah kiri, masjid dari dalam menghadap ke mimbar, masjid dari arah mimbar keluar,
masjid ketika ada jamaahnya. Jadi nanti akan kelihatan kondisi dari masjidnya tersebut. Dan kita akan jadikan masjid yang tempat Anda tinggal itu dianggap sebagai desa binaan untuk jurusan KPI. Karena di situ sudah dijadikan sebagai tempat lokasi peningkatan pelatihan untuk kegiatan jurnalisme dakwah ini. Oke, paham ya? Siap, Pak. Ya. Paham. Dan yang terakhir, tanggal 15 Desember pagi-pagi Bapak mengadakan acara seminar internasional. Jadi Bapak harapkan ini menjadi pengganti perkuliahan di minggu depan karena ini kerjasama dengan Malaysia. Jadi nanti ada Pak Dekan yang menjadi sambutan, lalu Bapak menyampaikan ceramah ya ilmiah, ditambah dengan perwakilan juga dari Malaysianya. Ada dosen dakwah di Malaysia. Bahwa akan bercerita tentang masjid ini, tentang masjid digital. Jadi nanti masih ada kaitan tentang jurnalisme dakwah, sehingga nanti Anda bisa mengikuti. Diharapkan nanti banyak manfaat dari kegiatan tersebut. Mudah-mudahan nanti juga bisa dapat sertifikat ya. Sertifikat ikut kegiatan seminar internasional. Kerjasama antara Fakultas Dakwah UIN Bandung dan Universitas Malaya Malaysia. Bagi yang ikut ya, tapi nanti kalau tidak ikut secara langsung Zoom-nya, nanti bisa ikut menggunakan YouTube. Nanti tolong ini aja, Kosmanya bisa konfirmasi apakah memungkinkan untuk kegiatan perkuliahan yang lain itu kemudian bisa dialihkan sehingga menjadi mengikuti kegiatan seminar internasional ini. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Kita cukupkan saja dulu karena sebentar lagi yang tokoh tadi itu tokoh DKM-nya atau tokoh yang ceramahnya? Untuk yang mana? Tokoh. Tokohnya itu tokoh boleh DKM, boleh ustadznya yang ada di situ salah satu. Oh, yang bawa pengajiannya biasanya ya? Ya, boleh juga yang bawa pengajiannya. Siapa saja yang kira-kiranya lebih terkenal. Oh. Dan bisa ditanya, bisa diwawancara, ya. Jadi jangan yang susah. Ketua DKM-nya susah, Pak. Cari aja ustadz yang dikenal di situ. Ke ustadz itu bisa. Kalau tidak bisa ke ustadznya, ke ketua majelis taklimnya juga boleh. Dan angkat menjadi feature biografi tokoh tersebut. Jadi nanti biar diketahui kan oleh masyarakat ternyata ini sudah dikenal di masyarakat. Ya, oke. Oh ya, jangan lupa berita yang sudah dimuat, tolong Anda sharekan juga ke ketua DKM-nya tersebut, biar kemudian diberikan koreksi kalau ada kesalahan. Ya, yang sudah dimuat terutama ya. Jadi biar diketahui juga oleh masyarakat bahwa masjid tersebut kemudian diangkat sebagai bagian dari pelatihan jurnalisme dakwah yang Anda buat. Ya mudah-mudahan saja nanti Anda juga bisa jadi aktif di situ, diminta membantu seperti apa di masjidnya. Oke, kita cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau nanti ada pertanyaan dan ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa di grup saja. Biar nanti Bapak bisa menjelaskan, sekiranya nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Baik, itu saja mungkin pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Meskipun tidak seluruh kelas ada, nanti Bapak akan sharekan di YouTube ya, biar kemudian bisa diikuti oleh semuanya. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.